Anhar ya. Bung Siap. Anhar. Selamat pagi Indonesia, Bung Anhar. Selamat pagi dunia. akhirnya Akhirnya kita bisa nongkrong kembali ya. kena prank juga aku. Jadi malam ini kita mesti ngobrol-ngobrol kembali, saling ngeprank. Ngeprank negara. Tapi ini baik Mas Anhar. Iya, gimana? Kita baik. Kita sedang ingin mendefinisikan hal-hal yang tidak terdefinisikan, kira-kira gitu. Apet ya. Nah, malam ini kita orang kan sedang tahu bahwa kota-kota, kabupaten atau provinsi sedang berebut terma menjadi kota kreatif itu, Ya. city kreatif. Hmm. Nah, saya lihat cukup punya narasi, ada roadmap, ada indikator, ada variabel-variabel yang di ekosistem itu. Tapi sebelumnya apa itu Mas Anhar? City kreatif itu apa sebenarnya? Aku juga gak paham banget sih, Cak. Ya, ngomong ngawur-ngawur dikit kan Gak. Kalau teman-teman di Indonesian Creative Cities Network kan sekitar tahun 2015 kalau nggak salah mereka merumuskan tentang prinsip kota kreatif gitu kan. Ada 10 prinsip kalau nggak salah kan. Tapi yang pasti ini syaratnya berat gitu loh. Syaratnya berat karena yang pertama misalnya kota itu harus kota yang melas AC misalnya kan. Kota melas AC kota yang sangat-sangat care pada rakyatnya gitu kan. Kota yang menjunjung keanekaragaman sosial, kota yang ya itu AC, ASO dan yang sangat peduli gitu ya. Terus yang kedua misalnya kota itu harus inklusif. Kota inklusif itu kota yang terbuka pada nilai-nilai kemanusiaan terutama kan. Terus solidaritas, kebersamaan kan. Terus asasi manusia. Kota itu juga harus melindungi hak asasi manusia. Kota yang memuliakan kreativitas, artinya dia harus menempatkan menempatkan kearifan lokal, kreativitas harus berkembang. Itu kota-kota kreatif gitu kan. Ekonomi, pembangunan ekosistemnya harus berjalan. Terus kota itu harus tumbuh bersama lingkungannya, dia tidak boleh destruktif pada lingkungannya. Dia harus berkonsep lestari gitu Pak. Terus yang berikutnya kota yang memelihara kearifan sejarah, artinya dia harus tahu kota ini sebenarnya sumbernya opo gitu loh Pak. Heritage-nya kayak apa ya. Yang jadi masalah saat ini di beberapa tempat kota menjadi gagal kota kreatif karena kotanya harus dikelola secara transparan, adil dan jujur. Ini kan menuntut pemimpin daerah untuk ya seperti itu, transparan, adil dan jujur gitu kan. Yo iso tapi mungkin abot itu ya. Terus kota itu sebenarnya yang paling haiki adalah harus bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya. Jadi kota yang misalnya kebutuhan dasarnya apa sih? Dikelola dengan baik. Iya, ya pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya itu kan harus dipenuhi. Terus yang kesembilan kota yang bisa memanfaatkan energi yang terbarukan. Jadi bukan pengelolaan sampahnya aja. Nah, misalnya ada siklus yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Terus yang paling penting juga kota itu harus bisa menyediakan fasilitas umum yang layak. Yang layak ya. Jangan sampai salah kedaden kan ada di sebuah tempat kudune itu ruang publik terus berubah jadi taman kota itu kan nggak oleh gitu kan. Nggak oleh. Gitu ya. Kok tempat gitu maksudnya gimana? Hah? Kok ada di sebuah tempat? Iya ada beberapa di alun-alun gitu. Kita ini di Jombang kok ya. Saya tidak akan mencoba untuk mendiskreditkan pihak tertentu gitu ya. Tapi memang itu jadi rasan-rasan gitu Cak Hasim. Jadi bukan persoalan tidak mungkin sebenarnya. Misalnya Jombang ini bergerak menuju ke arah atau mengidentifikasi diri menjadi kota menuju kota kreatif itu tidak masalah. Karena hampir setiap tahun kan Kemenparekraf terus dengan fasilitasi dari ICCN tetap ada proses nominasi itu. Jadi ada proses penjurian. Jadi maknanya adalah begini Mas, saya ingin bilang kota kreatif itu apa? Kota kreatif itu adalah penyempatan predikat, gitu kan? Ya. Penyekatan predikat
yang indikatornya yang tadi jenengan sebutkan jelas itu prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi gitu kan. Tinggi dan ada penilaian-penilaian karena dia predikat kota kreatif. Itu asik itu Mas. Lah, Dok ini kenapa kok nggak diperebutkan gitu ya? Saya pikir mungkin ada salah paham. Mungkin ya ada kesalahpahaman memahami bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dimaknai sebagai industrial, mesin, pabrik, itu besar sifatnya. Itu salah paham yang pertama. Terus kesalahpahaman yang kedua, saya pikir saya nggak tahu struktur organisasi pemerintahan daerah di Jombang seperti apa, tetapi saya tidak melihat ada ruang khusus yang disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tumbuh kembangnya kreativitas di Jombang ini. Misalnya, kalau tidak salah sejak 2018 Jombang Creative Network hadir sampai hari ini, itu rumahnya kan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan di bawah Dinas Bidang Perindustrian itu ada subsektor industri kreatif gitu ya. Lah ya maaf, kita itu belum bisa sampai ke level industri. Wong ngomong ekosistem kreatif aja urung dadi yo. Kan gitu. Tapi saya sih kok malah ini Pak Anhar ke akar dasarnya. Janjane wong kuwi paham apa ora kalau itu ada predikat yang diusulkan atau ada kepentingan perebutan wacana menjadi kota kreatif itu jangan-jangan gak orang sing paham. Neng Jombang. Saya meragukan mereka paham secara utuh, atau mungkin ada yang paham tapi nggak mau repot. Karena mohon maaf, sebenarnya kan masih jadi masalah di kita itu kan mindset birokrasi. Itu wah kalau saya membaca sih compang-camping lah. Biasanya kan kayak itu Adipura dikejar gitu loh kan, karena seperti itu kan kira-kira. Karena Adipura itu apa jenenge, afirmasinya itu kan langsung ya. Itu bagian dari prestasi pemerintah kan gitu. Ini kan juga sama. Nanti akhirnya ya toh. Akhir outputnya kan sama. Outputnya akan jadi prestasi pemerintah. Jangan-jangan karena ini baru kemudian nggak dipahami loh. Bisa jadi itu, tetapi gini Cazim, Adipura Kencana itu kan soal penilaian kebersihan, dan itu penilaiannya hanya random kan itu, hanya dipersiapkan. Misalnya ambil kasus ya, saya pernah mendengar cerita kan dari teman-teman PKL yang dulu berkutat di alun-alun itu, ada waktu tertentu mereka harus clean area karena untuk penilaian Adipura. Pada waktu tertentu bersih semua benar kota ini. Iya. Terus begitu selesai penganugerahan Adipura terus nggak tahu balik mana kan gitu kan. Jadi ya tidak bisa. Tapi saya ingin bilang dikejar gitu loh. Lah kota kreatif ini dengan rumit, dengan apa? Ada banyak reward kan proyek-proyek setelah kota ini menjadi kota saya kreatif. Pikir gini Cak Asim, kalau pemerintah daerah, terutama kepala daerah, terus kepala eselon 2 dan sebagainya itu punya pemahaman yang sama dengan kita di akar rumput, bagaimana ekonomi kota kreatif ini bisa diperjuangkan, saya pikir mereka akan mau. Yang jadi masalah kan ketemu gak iso apa meneh menyatukan pemahaman. Aku sih bingung ini, sakjane paham apa gak, karena kan gak terdengar sayup-sayup misalnya sedang menuju predikat itu kan, gak ada sayup-sayupnya juga. Jangan-jangan ini kayak apa, dianggap bukan predikat kebaikan gitu. Tapi memang itu sudah. Misalnya yang muncul agak baru-baru ini kan kota ramah anak gitu malah dikejar kan. Kota layak anak itu kan dikejar. Tapi kan setelah kekejar kan terus ngapain? Loh, justru saya ingin bilang yang kota-kota yang punya predikat kota kreatif justru kan banyak sekali kan ini kan. Proyek-proyek di belakangnya. Betul. Nah, gini yang ramah anak aja setelah
di predikat kota anak mau ngapain, kadang-kadang nggak jelas juga, sama dengan Adipura kan misalnya. Tapi kalau kota-kota yang sedang berebut di banyak kota berebut menjadi kota kreatif, itu kan banyak berebut. Betul. Untuk mendapatkan aspek-aspek program di belakang menjadi kota kreatif ini gitu. Iya, tapi memang kan gini Azim, diskusi awal kita waktu melahirkan jejaring komunitas kreatif di Jombang ini kan ada keterkejutan kan dari Cak Vicky Arif waktu itu. Sebenarnya kan Jombang itu nggak masuk roadmap mereka, tapi inisiatif dari teman-teman itu terus mereka akomodasi. Artinya memang ya mungkin bisa jadi salah kita juga yang dalam tanda kutip belum berhasil memahamkan para pemangku kebijakan untuk berpikir bahwa dengan memperebutkan predikat kota kreatif ini ada sebuah prestis tertentu gitu kan. Iya, prestis. Ada reward bener. Dan rewardnya banyak sekali. Iya, kalau nggak salah Malang kawasan ekonomi kreatif Singosari itu kan hibahnya kan kurang lebih Malang 400 meter, Bung. 400 miliar. Ini sekarang ya di bawah di bawah Kementerian Parekraf itu kan mau 11 triliun, Bung. Kota-kota yang dapat predikat tapi provinsi. Oh, iya. Itu gila itu, Bung. Gila, tapi ya itu tadi kembali ke salah kita. Tapi kira bukan. Tapi kira penyalah nawe dhewe lah ngomong kreatif. Gawe lah wis Enggak, gini, tugas kita itu kan sebenarnya ini udah cukup, berarti ngerasani negara, ngerasani pemerintah. Iya cukup, umpama mereka mendengar, terus ngerespon, ngajak kita jagongan, ngajak kita ngopi, luar biasa. Tetapi pun mereka menggatel kupingnya ya cukup itu loh. Oh gitu, jadi ngomong terus salah juga kita ini berarti. Ya enggak juga. Itu urusan bagian dari produksi konten. Yang menjadi, kalau saya secara pribadi Cak Azim, yang menjadi persoalan kita di banyak lini itu kan gini, pemahaman sinergi, pemahaman kolaborasi, pemahaman pentahelik, siklus pentahelik itu kan sama sekali tidak dipahami. Ya, saya setuju itu. Iya kan. Jadi beberapa kali zoom di bawah Bakorwil, nampaknya memang ya nggak masuk di hati lah kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya pentahelik itu diomongin itu menjadi indah, tapi ketika jadi satuan proyek itu ya satuan keuntungan, itu kan repot Mas. Sepertinya kan di dalam cara berpikir yang sangat sederhana itu akan mematikan ekosistem. Misalnya gini, kalau waktu kita bicara nilai pentahelik, bekerja sama macam-macam, tapi ketika ada duit 50 juta untuk bikin profil kabupaten kota gitu kan, kalau carinya yang murah kan, bagaimana ekosistem perfilman jadi baik kan? Iya. Jadi masalah kita kan itu Pak Azin. Masalah kita kan yang pertama tentang bukan kesepahaman tapi pemahaman. Jadi pahamilah bahwa tidak semua duit negara itu bisa diacara sak penake dhewe kan gitu. Sekarang kan kalau kita mau berpikir, apalagi kalau kita berpikir bahasa kerennya kan reformasi birokrasi, itu kan setiap output itu kan dinilai dari KPI-nya kan. Ya. Tapi menganggap industri kreatif itu misalnya film itu nggak bisa diaudit terus golek sing murah nemen ini kan bahaya juga itu ya jane. Yo kan gini Pak, yang akan jadi masalah kita itu mereka memahami proyek-proyek kreatif itu dipahami sebagai proyek-proyek kasat mata sing hitungannya matematis banget itu kan gitu. Padahal kan kalau kita bicara soal industri film ya, sutradara itu tarifnya variatif. Ya, iya. Hampir ono sing gelem dibayar 2.000, tapi ono sing punya tarif 200.000. Itu urusannya bukan masalah murah mahal, tapi kualifikasi dan kualitas outputnya. Nah, masalahnya kan gini, kalau di sini itu orang-orang bisa bikin dengan kualitas, misalnya dengan kualitas sutradara yang harus dibayar 5 juta, tapi produksinya itu harganya 3 juta kan masalah Mas. Ya. Masalah serius itu. Masalah ekosistem kreatifnya nggak bergerak.
Bagaimana bisa bekerja dengan satuan-satuan film yang lain sementara berebut gitu loh. Coba kalau proyek itu menjadi lebih profesional ya nggak begitu. Ini jadi masalah sama juga. Dengan tari lah ya, cari yang murah semua. Jadi masalah juga itu karena setiap kali kita membicarakan dalam tanda kutip bahasa proyek, pemahaman teman-teman di ekosistem dan teman-teman di birokrasi jelas beda. Yang pertama gini, teman-teman di ekosistem kreatif selalu berpikir ya apa biasanya tetap bertahan hidup, kan gitu kan? Nah, kesempatan itu dibaca sebagai oh berarti dia pokoknya asal urip. Maka birokrasi berpikir, nah iso tak idak kenapa gak diidak? Kan gitu. Keras ini. Mestinya yang fundamental aja dulu lah, gak usah ke teknis. Loh, nek kita ngomong teknis seperti itu. Ya, tapi saya masih merasa ini sajane eselon 2 gak paham. Gak paham itu maksudnya ini. Bukan goblok, tapi sepertinya apa ya gak paham itu karena memang guru mendapat informasi kuat Pak. Paling lek itu ada rewardnya, ada gengsinya. In case kalau kita mau ambil contoh kasus gini, di pejabat-pejabat birokrasi di eselon 2, eselon bawah itu kan sebenarnya kan tunduk patuh kepada yang mengangkat mereka, yang menetapkan mereka jadi pejabat dalam jabatan itu kan Pak. Nah, yang persoalannya lagi adalah kultur saya nggak tahu apakah ini berlaku eselon 2 itu kepala dinas. Ya. Kultur ewuh pekewuh karo sungkan itu masih saya lihat masih sangat kenceng. Sungkan karo apa? Ya sungkan karo atasan. Problemnya apa? Problemnya sekarang gini Pak, pejabat eselon 2, kepala dinas itu kan harusnya policy maker kan? Ya. Tetapi kalau Cak Hasim membaca dinamika rotasi, mutasi, pelantikan jabatan itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan durasi bahwa orang ini bisa belajar, bisa bekerja, bisa mengeksekusi. Lagi jabat pirang dino digeser. Terus posisi strategis yang harusnya bisa bekerja kenceng karena APBD-nya gede, terus belum ada pejabat definitifnya misalnya. Kan jadi masalah juga itu Pak. Jadi apa namanya? Sistem birokrasi rolling jabatan bisa itu, jadi ya. Para pejabat itu tahu dan mungkin memahami apa yang menjadi keresahan kita. Tetapi dalam posisi jabatan itu beliau nggak punya kewenangan untuk memutuskan yuk aku kesana yuk kesana. Dia harus selalu menunggu arahan. Dan mau susah juga aku misalnya setengah main diganti gitu ya. Banyak itu Pak persoalan begitu ya. Banyak sekali kasus mungkin loh yo banyak mungkin. Loh sederhana saja kalau itu menjadi fakta kan ini kan tidak melanggar jurnalistik Pak. Enggak. Bisa ragu-ragu terus dari tadi gila. Saya kan tidak pernah ketemu dengan saya ingin bilang begini ya. Kira-kira kalau saya sih yang fundamental saja gini loh. Ini kalau sayup-sayup kita dengar sedang menuju. Kira-kira kan ada transformasi wacana toh Mas. Transformasi wacana bupati nyambut ngomongnya apa kota kreatif sedang kita mau tuju gitu, sedang mau dapat predikat karena di dalam situ ada reward, ada prestis, ada jaringan internasional. Gini aja Cak Hasim. Nah, kalau itu tidak dilakukan, mungkin kepala dinas itu atau eselon 2, mungkin bupatinya atau misalnya ini bapedanya atau sekdanya gitu. Ya kalau bupatinya nggak paham ya kita bilang nggak paham kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masa dosa orang kita bilang kalau nggak paham gitu. Kalau nggak pernah diucapkan kan kita sedang bupati, wakil bupati itu kan jabatan politis. Dia kan bukan seorang spesialis. Orang pahami wajar. Ya tapi kan kudu ono asisten itu Bu. Sing menjelaskan Bu ini kita harus diomongin. Harusnya memang mereka-mereka yang dianggap expert untuk menjadi pembisik, jadi penulis laporan itu harusnya ya merespon ini loh Cak Hasim, saya berani menggaransi secara pribadi mereka yang gini kan siklus pimpinan daerah itu kan 5 tahunan kan ya. Ini bisa jadi momentum itu loh kalau mau dieksploitasi secara politis. Iya, jadi momentum itu selalu nggak jadi Pak kalau menjadi janji politik. Bukan masalah janji politik. Apa itu? Saya sering ngomong kan ke teman-teman, pencitraan kan, terbaik itu dengan kerja. Oh iya jelas. Makanya justru kita ini sedang membantu Pak Anhar untuk ngoprek wacana.
untuk ngoprek-ngoprek wacana, ayolah cepet pahami ini dan misalnya diucapkan oleh bupati kita sedang menuju ke situ. Kecintaan kita begitu Pak Anar, supaya menjadi terma kerja itu loh. Ya, mari kita oprek-oprek. Dan saya setuju, itu jadi janji roadmap itu kalau bisa dilakukan itu Pak Anar, itu akan menjadi 5 tahun menjadi bagus pasti karena reward-rewardnya dari pusat lumayan besar itu bro. Dan yang pasti saya katakan gini, kalau pemerintah daerah, kepala daerah concern pada perwujudan penciptaan kota kreatif dan itu berimplikasi pada pertumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif, sumber daya manusia paling kreatif bisa kita wujudkan dengan sangat mudah gitu loh. Dan di sini itu sudah ada Mas. Kalau kita lihat kriya kita itu bagus loh. Ekspornya lewat Boyolali, ada ekspornya lewat Bali. Ya. Ya karena ya sekali lagi kan gini, kalau semua pekerjaan pemerintah itu selalu based on project, repot. Harusnya kan mereka berani melakukan breakthrough. Berarti sapa sing disalami kan kudu paham dhisik, Bu. Salami kudu paham dhisik. Sapa penake? Ibu Bupati. 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 Ayo. Cobalah tanyalah Bupati. Itu tanya asisten, tanya ketua, tanya kepala Bapeda, tanya staf ahli lah ya. Tanya staf ahlinya apa sih industri kota kreatif itu. Sehingga mungkin perlu dimulai dengan kata-kata lah, kata-kata saja, dimulai dengan kata-kata yang bisa diterjemahkan banyak orang. Kita akan menuju kota kreatif, kan begitu Mas Anhar? Ya, betul. Salamnya begitu kepada Bupati Mas Anhar. Oke. Ini ya nambah jalan penting lah ya, tapi ini kita salam ini. Jadi kan gini, Mbak produser. Jalan itu kan sesuatu yang basic, nggak usah diributi, harusnya selesai gitu kan. Nah, kota kreatif ini sesuatu yang visioner, yang beyond, yang harus diperjuangkan sejak awal gitu kan. Beyond yang sumber daya manusia yang tidak akan ada habisnya. Jadi pengembangan SDM yang sifatnya investing kan ini investasi jangka panjang. Jadi kalau Jombang tidak segera merespon, terus segera bergerak berkolaborasi dengan entitas ekosistem kreatif yang ada, ya jangan salahkan kalau misalnya nanti daerah lain sudah punya Silicon Valley dewe-dewe, kita masih punya juglangan dalang gitu loh. Ya mohon maaf Bu Bupati, tapi ini faktanya kan seperti itu gitu loh. Salamnya rakyat itu begitu memang. Iya. Ini misalnya yang orang-orang lagi sedang misalnya menuju ke situ, itu siapa yang mau membangun roadmapnya? Ono misalnya Dewan Ekonomi Kreatif Kota ya, Komite Ekonomi Kreatif Kota, mulai disusun di kota-kota kabupaten Mas Anhar itu. Iya. Di sini ya rumah burung kan, ya pasti rumit. Ya bukan rumit saja, nenek gelem gampang. Yang tidak mudah itu kan bagaimana komunitas jejaring dengan Komite Ekonomi Kreatif itu bisa sinergi kolaborasi meneh. Terus Bapeda. Ya memang siapa jenenge Bapeda? Aduh, aku nek pejabat aja tekoni, Pak. Aduh, ya podo ya. Mungkin salam aja Kepala Bapeda ngono. Oke. Salam untuk Bapak Ibu Kepala Bapeda atau yang membidangi perencanaan bangun daerah, mungkin gagasan atau suara dari teman-teman ekosistem kreatif ini bisa direspon sebagai sebuah definisi awal dulu untuk aja. Mendefinisikan awal apakah kita mau atau memang tidak punya karep untuk mewujudkan Jombang sebagai kota kreatif tertentu gitu kan. Kota kreatif. Karena nanti terjemahnya akan panjang saya sih. Iya panjang, makanya saya bilang karena ini predikat panjang dikejar gitu loh. Jadi misalnya Malang itu sudah mendefinisikan dan diakui sebagai kota kreatif animasi dan film. Terus Solo itu jadi kota kreatif seni pertunjukan. Nah, Jombang punya potensi. Oh, sangat besar potensinya. Sudah kelihatan juga, tapi dibangun narasinya menuju dan diperkuat sepertinya belum ada gerak-gerik, ya kan Pak? Betul. Pak, dan itu Kepala Bapeda silahkan dinarasikan ya. Iya, atau siapapun yang merasa peduli lah. Ya kan? Yo nggak bisa Pak. Maksudnya gini, mungkin Bapak Ibu Kepala Bapeda kan ora nonton awake dhewe siaran. Kan disalami kok kan misalnya teko koncone
teko koncone teko supire lho Pak ini disindir karo arek-arek. Ora disindir. Iki ditembak. Oh, iki. Ojo ngomong sindir. Ini ditembak-tembak, terus koncone sing seniman lah atau apa gitu. Pak ini ditembak-tembak KR lho gitu. Ya, kan enak dong. Ya, kita punya asumsi akan sampai, Bung. Ya, gini, Pak. Saluran-saluran kita itu sekarang sangat dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi. Media sosial itu kan apapun kalau sudah viral itu mesti gayeng gitu kan. Nanti kita akan gantian kan setelah kita ngomong industri kreatif di sini kita ngomong di Rebung kan 2 tembakan sekaligus. Salam untuk ke Direktur Eksekutif Rebung, Cak Mistar Kewasis segera diakomodasi. Komisaris KR53 akan bulan ke sana ya. Oke. Jadi tembaknya 2 tembakan untuk kota kreatif ya. Kota kreatif. Jadi memang saya setuju Cak Hasim kalau misalnya teman-teman di KR53 itu segera berkolaborasi dengan media-media lain untuk segera menggelindingkan isu ini. Ya nek aku secara pribadi nek kon wayahe ngomong ya tak ngomong lah ndak apa-apa. Meskipun isone mek ngomong gitu loh. Kudu ono sing ngomong Mas. Iya. Bagaimana narasi itu terbentuk? Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang nulis, kan repot itu. Repot. Nah, kepala dinas ya, kepala eselon 2 lah yang dekat itu kan perdagangan perindustrian ya. Perdagangan perindustrian, kemudian desa, dinas DPMPD, apa jenis singkatannya apa ya? DPM pembangunan desa lah itu kan. Terus misalnya kan ini enek sebenarnya gini Pak, di level Bapeda, terus dinas desa, terus dinas Disporapar, karena di sana kan banyak kan anak ekor kreatif itu kan anak muda kan. Jadi Pora itu kan nggak sekedar olahraga, tapi pemudanya harus diakomodasi pariwisata. Terus satu lagi ada dinas yang gede banget namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya itu besar tuh perannya untuk ngomongin karena bagaimanapun kan kota kreatif ini. Bagaimanapun mereka punya sumber daya anak muda dari SD, SMP, ya kan SMA mungkin malahan. Ada suprastruktur yang kuat. Terus itu. Kalau misalnya ngomong mandatori anggaran kan pendidikan kan 20%. Lah ya. Berarti kan gede banget Pak. Gede Pak. Dan ada lomba-lomba yang kelihatannya sebenarnya kalau sudah ada ide-ide tentang kolaborasi. Iku loh aku kekelingan soal apa? Krenova. Itu di mana itu? Bapeda berarti memang kudu penting di sana. Bapeda makanya. Nah, saya kira itu ya. Jadi eselon 2 salah satu misalnya bentuk narasi ya, kalau kita bilang ada narasi ekosistem, kalau narasi predikat sedang menuju gitu. Kalau kepala mungkin kan kita sedang menuju, nanti terjemahannya cari sendiri paling kan pasukan kan. Yang paling krusial misalnya narasi bahwa sedang menuju itu adalah memikirkan resos proyek bisnya pemerintah kabupaten itu dikekno wong Jombang gitu loh. Jadi ojo golek sing murah tapi kampus liyane kok akhire risetnya jadi copy paste gitu Pak. Iya, filmnya golek Surabaya tapi murah gitu loh. Saya berharap seperti itu Cak Hasim. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Jombang serius pengen membangun ekosistem kreatif di Jombang, ya talenta kreatif ini diuripi dengan apa? Ya dengan dibayar yang layak, terus bukan larang terus nggonmu larang tak golek ning jopo, itu jadi masalah. Ya contohnya kan misalnya riset-riset pariwisata kan mestine kan kampus jopo-jopo sing gak kena dievaluasi. Iya. Padahal neng kene kan punya kampus gede, ada Undar, ada Unib, ada Stikip, STI, PGRI, Unwaha, keren. Padahal kampus-kampus itu Jombang punya koordinasi riset, punya badan koordinasi riset. Kemudian sama pembuatan film laporan-laporan itu golek Surabaya, Malang. Kok sampean malah ngerti? Saya kalah lelang dah. Ya roh, kan ono kanca misalnya winginane iku ketoke 50 duite terus karo ade meh di 40, tiba-tibakno teko Surabaya dadi 12 ngono-ngono kuwi. Nah, artinya itu bisa jadi kita harus berteriak juga dengan pemerintah Surabaya. Rakyatmu iki aja ngasak sampai Jombang, Cak. Ngono. Pasarnya goleki, Bung. Oh iya sih. Kan repot. Lah tapi kan gini, Pak. Loh ya ini kan komitmen yang tadi narasinya kalau nggak ada piye? Gak paham. Nek soal pekerjaan non fisik memang agak susah karena standar biaya masukannya kan
tidak terukur secara definitif kan. Tapi saiki gak, Pak. Film itu ada spek loh, Pak. Iya, lama-lama itu misalnya nggak website itu ono spek loh, aja sembrono-sembrono. Betul, Pak. betul. Ya ada standar biaya umumnya kan. Misalnya anak-anak IT itu nonton website model ngene iki, model blonjo ngene iki duitnya sakmene lho. Iku wis ero, Pak. Bakal konflik iki wis ero arek-arek IT ngono. Kasus misalnya apa? Omar Rizal ya. Omar Rizal. Omar Rizal sing gak jadi lho, sing diresmikan pendopo itu lho, Bung. Web toh, apa ki marketplace itu? Marketplace lho, Bung. Ora paham aku, Pak. Marketplace Ya Omar Rizal itu. Pernah krungu, Pak. Malah sing karo kancamu Pak Joko iku lho, Bung, Kadin iku lho. Pak Joko Irwanto. Iya. Pak Joko, selamat malam. Iya. Lah, misalnya kayak Omar Rizal, kayak web-web apa yang dodolan ngene apa Omar Rizal ono blonjo ya. Ono blonjo Omar Rizal. Iku bagi dunia IT, bagi anak-anak IT itu ngerti bakal konflik kalau harganya misalnya 80 juta sementara nang kono dicakno 8 juta kan ketok, Bung. Anak-anak IT kan ngerti ya. Enggak qualified kan. Artinya kan bukan gak ketok. Kan saya bilang itu ketok loh kok lama-lama itu. Iya gini Pak, sebenarnya hukum lawasnya akan berlaku. Nek rego iki nek rupa. Iya. Itu, cuman kan gini. Kenapa kok masih ada oknum-oknum pemerintah yang mencari keuntungan di luar yang harusnya dia dapatkan secara layak? Pegawai negeri luar biasa loh Pak gajinya Yusan. Ya, itu kan nanti debatnya filosofis, Mas. Nek ora filosofis, butuh kena rampunge. Butuh kena apa? Butuhnya gak nek rampunge. Iya kan? Iya, saya setuju, Pak. Marwah serakah itu kan ada. Nah, serakah itu kan filosofis, Bung. Kita ngomongin apa? Kita ngomongin yang tipis-tipis kan wacana sudah ada apa belum, penegakan sudah ada apa belum. Kan kita sedang ingin mengancam misalnya ngono-ngono iki jane kok iku susu semakin modern kena diaudit wong kan ngono nek aku. Dan polisi lama-lama juga akan mengerti kejaksaan itu cara mengaudit teknologi. Ada toh audit forensik macam-macam kan lama-lama kan bisa. Cuma kan kita bayangin misalnya lek training, lek sumber daya manusia koyoke paling gampang di Kiakio, di ROM gitu kan yo itu bahaya lama-lama saya kira. Enggak, yang jadi masalah kan gini, Pak. Pekerjaan pemerintah yang diserahkan ke Bapak Ibu di OPD itu hanya sekedar akan jadi dokumen mangkrak, tidak akan berkontribusi pada pemajuan ini ekosistem masyarakat di Jombang. Ya kesarannya kan ngomong peradaban itu kan. Karena mulai gak dibangun dengan pemahaman yang karena kita ngomong lah tipis-tipis pemahaman terus kok burine pengawasan, burine kan hukum kan kira-kira gitulah. Ya mau diomongin apa kalau nggak ngomong serakah ya nggak bisa begitu juga ya kesuwen gue katon malah jadi kita nanti ngaji enggak. Iya. jadi persoalan juga kan gini Pak Asim, kalau kita aku setuju kita menarasikan ide tentang kota kreatif Jombang kota kreatif itu ya saya setuju. Cuman kalau bahkan yang prioritas saja mereka belum bisa menentukan. Nah ini mau jadi kelompok terbang yang keberapa ini kota kreatif Jombang ini gitu kan? Apa sementing mulai Bung lah, gak ono suarane belas kan wis nawe dhewe Bung. Ada komen nih. Oke. Apakah ini salah satu cara menggeser kota Santri? Tanda tanya. Wah, Ki Jamong Liman ini. Kota santri itu adalah membaca prop faktual ya. Kalau kota kreatif itu predikat. Saya tidak menolak Jombang itu akan bergelar kota apapun itu ya. Jombang kota santri, Jombang kota pondok pesantren, Jombang kota kiai, Jombang kota ustadz, Jombang kota NU. Enggak masalah itu loh. Kota kreatif adalah predikat. Iya. Yang ada nilai, ada roadmap, ada tujuan dan ada reward yang sangat besar. Iya. Dan ada effort kalau mau memperjuangkan ya. Iya. Terus ini untuk teman-teman yang sedang memantau kita diskusi, Jombang itu sudah punya perda pengolahan pesantren. Jadi jangan khawatir santrinya akan digusur.
Karena begitu ada mandat dengan perda itu berarti mandatnya dengan anggaran juga kan otomatis. Tenang, jadi pondok pesantren itu nggak akan tergeser oleh identitas yang sedang diperjuangkan ini. Karena kalau kita menyebut kota kreatif, pondok pesantren dengan segenap entitas pendukungnya, kiai, ustadz, santri itu bisa berkontribusi pada pengembangan Jombang sebagai kota kreatif. Justru malah source-nya di sana. Iya. Misalnya ini kolaborasinya ekosistem kuliner itu kan butuh mangan kabeh iku, Pak. Betul. Butuh mangan kabeh. Iya. Kolaborasinya ekosistem riset karo pemerintah kota dan anak-anak kreatif. Betul. Jalan, betul. Kira-kira banyak yang bisa dilakukan. Nah, tadi saya agak lupa ya. Berarti kan apa pemahaman roadmap macam-macam, setelah itu ini bahwa komitmen yang hilir gitu. Saya lupa, komitmen hilir itu sebagian tadi kan dipahaminya proyek-proyek itu sebagian dari tata kelola sumber daya manusia yang melibatkan ekosistem lebih banyak. Itu ada penghargaan menjadi penting kan, betul, gitu Pak. Betul. Menjadi penting saya kira. Dan contoh kasusnya itu bahwa misalnya yang tadi itu informasi sekarang sudah sangat terbuka ini. Ya. Sudah sangat terbuka dan lama-lama nanti bisa menjadi problem hukum, Pak, kalau tidak segera sadar atas situasi yang sedang berkembang. Kalau tadi itu kan ada memang dia kayak kasusnya itu kalau misalnya Omar Rizal kemudian Blonjo, Omar Rizal itu kan nggak ono kaitannya karo ini, nggak ono kaitannya pemerintah, tapi akhirnya kan kacau ketika ada soal teknologi kan. Terus Blonjo itu ada soal kan, nggak ono soal tapi kelihatannya ada soal, tapi mungkin mediasi karena itu duitnya CSR atau gimana itu. Aku gini Pak Hasim, sebenarnya kan gini, tidak peduli siapapun yang akan mengerjakan hal-hal yang berbau tanda kutip terlibat langsung dengan urusan kreatif kan, tetapi nek iso kan gini, mereka yang dalam tanda kutip terkualifikasi, paham, mudeng untuk libatno gitu loh. Selesai kan? Yo, kali Pak, satu ngomong hilir. Ekosistemnya itu harusnya bersikap bagaimana? Masyarakat kreatifnya itu loh. Nah, sikut-sikutan kan bahaya tuh, Pak. Bukan masalah sikut-sikutan, Pak. Padha golek urip gitu kan koyo halal kabeh kan repot itu. Gini. Iya. Ekosistem kreatif itu sebenarnya kan kolaborasi pentahelik tadi kan. Nah, yang menjadi masalah kan community ini. Di sektor community ini kan gini. Misalnya aku karo Cak Hasim itu podo-podo wong apa? Bidang apa misalnya? Kuliner. Podo-podo kuliner, pelaku gastronomi ya, pelaku gastronomi, ekonomi kreatif, subsektor gastronomi. Podo-podo misalnya buka kedai kopi, podo golek kedai kopi, podo-podo njipuk kopine ning Wonosalam misalnya kan, dari sumber yang sama. Apakah kita harus gontok-gontokan? Saya itu salah. Justru kalau misalnya kita sama-sama pelaku gastronomi dengan sumber daya yang sama, kenapa kita tidak mencoba bersanding, bukan bertanding? Terus bersanding. Iya. Lebih baik juga bisa berkolaborasi. Kolaborasi. Karena gini, tidak ada ceritanya dalam narasi kolaborasi terus beberapa pihak dirugikan. Kita harus mulai berpikir gini, tidak ada yang namanya konsep dialog itu terus win-win solution, nggak ada. Yang ada harusnya kita memindah mindset kita itu ke gain-gain solution. Iya, kebutuhan margin Cak Hasim itu mungkin prosesnya tinggi, tapi mungkin saya akan berbeda karena saya punya concern yang berbeda juga. Ya. Jadi sederhananya kan enak lah. Misalnya gelem kolaborasi, aku nang Wonosalam kan nunut bensinmu kok ini kan ngono kan bisa, iya. Daripada foto-foto. Iya, jadi misalnya, gak usah ngerosting ning Cak Hasim, tak tuku mesti roasting dhewe. Kan investment nih. Mbok mending sekalian Cak Hasim karep ning Wonosalam kapan aku titip kopi iki konsumennya goreng isan, itu kan enak. Ngono ya? Iya. Itu mentalnya teman-teman semua. Jadi mental komunitas juga perlu dibangun sebagai hulu. Ya. Jadi kalau kontrak kita sama tahu teman-teman lain sedang berdiskusi, tolonglah, gitu. Jangan
offset, merendahkan ekonomi kreatif yang lain kan kasihan dukung. Karena gini. Terus no kan. Wis toh. Wis ta. Oh, alah stop ya. Oke, Mbak produser, makasih Mas Dos. Wah, tiwas pengen ndambleh akeh banget. Oke. Enak terus tak makani ngono Mas. Oke. Dulunya ono yang saya lupa tak puter-puter terus ketemu. Iya. Ekosistemnya memang ono mental yang harus dibangun, Pak. Kan gitu yang kamu jelaskan Ya. itu. Jadi Ya. orang harus mau berkolaborasi lah. Oke. Harus berkolaborasi bukan hanya jangka dan bersinergi. Iya kan? Gitu Pak. Oke, Terima kasih. siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.